in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Florentina Tinsi Balamakin. Saya Dimas Dendi Windarto. Kami dari Prodi Teknologi Elektromedis. Jadi kali ini kita akan membongkar CPU dan kami akan menjelaskan apa aja yang ada di dalam CPU. Selamat menonton guys. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Di balik layar komputer yang kamu pakai tiap hari, ada satu tokoh utama yang gak pernah berhenti bekerja. Dia gak pernah tampil di depan, tapi semua keputusan, perhitungan, dan aksi digital, dialah yang mengatur. Ini dia CPU. Kalau komputer itu panggung, maka CPU adalah sutradara, aktor utama, sekaligus editor naskahnya. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer. Dia yang menjalankan semua instruksi, menghitung data, dan memastikan setiap klik, ketikan, dan proses berjalan sesuai rencana. Tanpa CPU, komputer cuma tumpukan komponen yang bingung mau ngapain. Jadi, ini adalah motherboard, si bos besar. Motherboard adalah pusat kendali dari semua komponen. Semua komponen harus terhubung ke motherboard, seperti CPU, RAM, GPU, dan storage. Dia mengatur komunikasi dan distribusi daya, tetapi motherboard juga memastikan semuanya bekerja sama. Fungsi dari motherboard sendiri adalah menghubungkan dan mengatur semua komponen. Berperan juga sebagai otak dan tulang punggung komputer. Jadi selanjutnya ini adalah hard disk. Dia adalah hard disk tempat semua data disimpan. Data disimpan dari sistem operasi sampai foto liburan. Dia menyimpan semuanya dengan setia. Meski SSD lebih cepat, dia tetap jadi pilihan untuk kapasitas besar. Fungsinya sendiri, hard disk adalah untuk menyimpan data secara permanen. Dan hard disk ini memiliki dua jenis, yaitu jenis pertama HDD dan jenis kedua SSD. Jadi, ini kipas pendingin, si penjaga suhu yang selalu siaga. Saat CPU mulai kepanasan, dia langsung beraksi. Si kipas pendingin ini meniupkan angin penyelamat. Tanpa dia, komputer bisa jadi kompor loh. Fungsinya sendiri menurunkan suhu komponen. Jadi ini VGA, si seniman visual. Dia adalah VGA, sang seniman yang menciptakan tampilan indah di layar. Dari game berat hingga desain grafis, semua lewat tangannya. Semakin canggih dia, semakin memukau visualnya. Fungsinya sendiri adalah untuk
mengolah dan menampilkan grafis. Jadi, ini dia floppy disk drive. Veteran digital yang dulu jadi andalan. Kapasitasnya cuma 1,44 MB, tapi dia pernah menyimpan file penting seperti game jadul, bahkan surat cinta digital. Sekarang, floppy disk drive udah pensiun, tapi tetap dihormati sebagai pelopor penyimpanan. Fungsinya membaca dan menulis data ke disket. Jadi selanjutnya ini adalah LAN card atau si kurir digital. Dia adalah LAN card penghubung komputer ke dunia luar. Cara menghubungkannya adalah untuk dari kabel atau sinyal. Dia membawa data ke luar dari internet juga. Terus komputer tanpa alat ini nggak bisa online. Terus fungsi alat ini sendiri adalah untuk menghubungkan ke jaringan dan internet. Jadi, ini CD atau DVD-ROM, CDVA Optik. CD atau DVD-ROM adalah bintang media optik yang dulu bersinar terang. Dia membaca film, lagu, dan software dari cakram. CD DVD-ROM sekarang jarang dipakai, tapi dia tetap tampil elegan dan berkelas. Fungsinya sendiri membaca dan kadang ia menulis data dari CD atau DVD. Yang terakhir adalah power supply si Dewa Energy. Dia adalah power supply, sumber tenaga untuk seluruh sistem. Jadi alat ini dia mengubah listrik jadi energi yang bisa digunakan komponen. Tanpa dia, semuanya diam dan gelap. Terus fungsi dari power supply sendiri ini adalah untuk menyuplai daya ke seluruh komponen. Jenis power supply sendiri ada ATK, modular, dan semi modular. Paham.